Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you. Hari ini kita akan belajar tentang proklamasi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memahami makna dari proklamasi dan perjuangan menuju proklamasi. Proklamasi itu sendiri memiliki arti bahwa sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian Indonesia telah bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian proklamasi juga sebagai jembatan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perjuangan menuju proklamasi, salah satunya yang kita familiar tahu adalah tentang peristiwa Rengas Dengklok. Berikut ceritanya. Peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi. Perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia memuncak karena dorongan dari kaum muda. Baik golongan tua maupun golongan muda sama-sama berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan. Namun, kedua golongan tersebut memiliki cara yang berbeda dalam melaksanakan proklamasi. Golongan tua berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah hanya jika tetap bekerja sama dengan Jepang. Mereka menggantungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diputuskan oleh Jenderal Besar Terauchi. Sementara itu, golongan muda tidak sependapat dengan golongan tua tersebut. Golongan muda menganggap PPKI adalah badan organisasi milik Jepang yang harus tunduk pada keinginan Jepang. Golongan muda menghendaki terlaksananya proklamasi dengan kekuatan sendiri dan tidak bergantung kepada Jepang. Adanya perbedaan paham antar kedua golongan itulah yang mendorong golongan muda untuk mengadakan rapat. Golongan muda pada rapat tersebut dihadiri oleh Soekarni, Jusukunto, Dr. Muwardi, dan Singgi. Rapat itu dilaksanakan pada dini hari di tanggal 16 Agustus 1945 di Asrama Baperti, Jalan Cikini Raya nomor 71 Jakarta. Adapun hasil keputusan rapat tersebut adalah melarikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Golongan muda mendesak Soekarno-Hatta agar cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu di Jakarta antara Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda tercapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Ahmad Subarjo dari golongan tua memberikan jaminan bahwa selambat-lambatnya esok harinya di tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Adapun hasil kesepakatan itu juga menyebutkan bahwa Laksamana Tadashi Maeda bersedia menjamin keselamatan mereka selama di rumahnya dalam perumusan teks proklamasi. Atas keputusan tersebut, Soekarno-Hatta dijemput dan dikembalikan lagi ke Jakarta menuju ke rumah Laksamana Maeda. Menjelang pagi tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo yang disaksikan oleh Sayuti Melik, Soekarni,
Dyah, Sudiro, dan lain-lain. Teks tersebut kemudian diketik oleh Muhammad Ibnu Sayyuti Melik. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hendra Ningrat yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan berlangsung dengan sederhana, tetapi khidmat dan dihadiri oleh sekitar 1.000 orang yang terdiri atas pemimpin bangsa, kelompok pemuda, pejuang, dan rakyat yang mengetahui peristiwa tersebut. Dari peristiwa proklamasi tersebut bisa kita ambil maknanya, yaitu makna proklamasi adalah yang pertama sebagai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kemudian yang ketiga merupakan bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang merdeka dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Kemudian makna yang lain adalah mendapatkan pengakuan dari dunia luar. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.